Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke bagian kedua dan kita akan membahas tentang query. Apa sih fungsi query? Di sini saya akan menjawab. Ingat ya, kemarin kita membuat tabel dari struktur data, ada kolom dan tipe datanya. Misalnya kemarin ada ID underscore kategori yang dia berupa primary key dan tipe datanya adalah auto number. Dan kemudian ada kolom kategori yang dia tipe datanya adalah short text, panjangnya 20 digit. Lalu bagaimana dengan query? Query itu bentuknya sama dengan tabel, tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya bedanya query ini merupakan gabungan dari tabel-tabel dan kita juga bisa melakukan perhitungan, modifikasi, dan menambahkan informasi yang diperlukan. Contohnya seperti ini. Kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Di sini ada tampilkan buku berdasarkan kategori. Kita tidak bisa menjawabnya. Karena kenapa? Kita lihat di sini tabel kategori itu tidak terlihat kategorinya. Yang terlihat hanya 6, 4, 3, 5, dan 8. Tidak jelas informasi 8 itu berapa, sehingga tidak dapat langsung dilihat. Kecuali kita klik seperti ini, baru terlihat bahwa 8 adalah seni. Tapi dengan kita membentuk query, kita tidak perlu lagi mencontek. Misalnya nomor 5 itu apa, ternyata nomor 5 ekonomi, dan seterusnya. Jadi kita bisa memunculkan kolom kategori yang diambil dari tabel kategori seperti itu. Jadi nanti tidak akan muncul lagi 664, tapi munculnya 6, nanti di sebelah kanannya nama kategorinya, di sini ada ID lagi 6, dan di sebelahnya ada nama kategorinya lagi, dan di sini 4, dan ada nama kategorinya apa, seperti itu. Begitu juga pertanyaan nomor 2. Siapa saja yang meminjam buku? Nah, itu juga tidak akan terjawab jika kita tidak menggunakan query. Di sini saya buka tabel pinjam. Di sini ada ID pinjam 2, ID anggotanya 2. Siapa 2? Kita tidak akan mengetahui siapa ID anggota 2 kecuali kita klik seperti ini, dan ini akan merepotkan sekali apabila datanya sudah banyak ya. Ini akan merepotkan sekali. Itulah fungsi query kita perlukan di sini. Ketiga, siapa saja yang telat mengembalikan buku? Kita lihat di sini detail pinjam. Kita tidak dapat mengetahui siapa yang telat mengembalikan buku. Siapa nama orangnya, siapa nama anggotanya, dan dia telat berapa hari sejak tanggal yang ditentukan. Kita tidak akan mengetahuinya, kecuali setelah kita membuat query dan memberikan informasi sesuai kebutuhan dari contoh nomor 3 tadi. Keempat, berapa total bayar berdasarkan transaksi peminjaman? Perlu diketahui bahwa tabel detail pinjam itu tidak ketahuan berapa total bayarnya, karena memang tidak ditampilkan pada tabel. Itulah kenapa kita membutuhkan query. Dan sekali lagi, query itu adalah bentuk tabel, namun sumbernya berdasarkan dari tabel-tabel yang berelasi. Saya tutup semuanya ya. Ini kita mau membuat query untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Kita ketahui bahwa nomor 1 pertanyaannya adalah tampilkan buku berdasarkan kategori. Maka yang akan kita lakukan adalah pertama, kita create, kita pilih query design, dan kita ambil tabel buku, diklik 2 kali saja, dan klik 2 kali tabel kategori. Kalau sudah, kita klik close. Kemudian kita masukkan semua yang ada di tabel buku, tarik semua ke bawah ya. Atau diklik 2 kali juga bisa. Saya klik 2 kali. Klik-klik, klik-klik, klik-klik. ID kategorinya tetap diambil dari tabel buku. Klik-klik. Saya klik 2 kali ID kategori yang ada pada tabel buku. Kemudian saya klik kategori yang ada pada kategori. Terlihat ya, di sini kita memiliki data-data yang sudah berelasi, namun ingin kita tampilkan bagian-bagian untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dari contoh tadi. Untuk menampilkan data-data tersebut, cukup klik Run di atas. Seperti yang telah saya jelaskan, bahwa di sini kita tidak perlu lagi untuk melihat kategorinya. Jadi di sini pada query 1 ini karena belum disimpan, jadi namanya query 1. Terlihat ID buku, judulnya, pengarang, batas, denda, biaya, ID kategori, dan nama kategorinya apa. Di sini saya simpan ya query 1-nya. Klik kanan, save. Saya pilih key 1 karena ini query yang menjawab pertanyaan pertama. Saya pilih OK,
dan kemudian query akan muncul di sebelah kiri pada bagian queries. Kedua, kita akan menjawab pertanyaan siapa saja yang meminjam buku. Kita buat query baru, kita klik create, terus pilih query design. Kemudian karena data peminjaman itu ada di tabel pinjam, maka kita klik tabel pinjamnya. Saya klik 2 kali tabel pinjam, kemudian tabel anggota juga saya klik 2 kali. Kemudian tekan close. Nah, pada tabel pinjam, saya klik 2 kali ke seluruh kolomnya. Setelah saya masukkan semua isi dari tabel pinjam, maka saya masukkan nama yang ada pada tabel anggota. Bahkan kita juga bisa memasukkan alamat dan teleponnya untuk lebih jelas ya. Kemudian kita klik run. Bagi saya tampilan ini tidak ada masalah dan sudah cukup informatif, tetapi ada yang janggal. ID anggota terlalu jauh posisinya dengan nama. Terlihat ya, ID anggota, potongan, di sini ada nama. Harusnya setelah ID anggota, nama, alamat, dan telepon, baru potongan yang dia dapat. Itu tidak masalah, tinggal kita balik lagi ke design view. Kemudian kita geser potongan ke kolom akhirnya. Mesti diwaspadai untuk melakukan pemindahan kolom, yang kita klik adalah abu-abu yang ada di sini. Bar abu-abu yang ada di sini, yang ada di atas potongan, saya klik. Kemudian klik tahan mouse-nya dan geser ke belakang kolom telepon. Sudah, kemudian klik run kembali. Nah, di sini sudah terlihat ya. ID pinjam tanggal sekian, ID anggota 1 Yudi Darmawan, alamat Jalan Merpati 12B Bandung, nomor telepon sekian-sekian, dan dia tidak mendapatkan potongan. Saya simpan, namanya menjadi key 2. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa saja yang telat mengembalikan buku? Untuk menjawab pertanyaan pada nomor 3, saya garis bawahi bahwa di sini akan menghitung tanggal berapa buku itu dikembalikan dan berapa batas pinjam dari buku. Jadi apabila batas pinjamnya misalnya 2 hari, tapi ternyata buku tersebut dikembalikan 3 hari. Artinya pengembaliannya itu telat 1 hari. Dan 1 hari itu akan terhitung pula berapa denda yang harus dibayar. Mari kita sama-sama buka kembali, create lagi, query design. Saya masukkan detail pinjam karena kita mau mengambil ID buku, dan bukunya saya klik juga. Selanjutnya anggotanya saya ambil juga tabelnya, dan berikutnya saya tampilkan juga tabel pinjamnya. Kemudian saya klik close. Di sini terlihat bahwa tabel-tabel sudah otomatis terelasi. Tabel ini terelasi karena sudah kita relasikan pada video sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, saya ambil ID pinjam yang ada pada tabel pinjam, tanggal, ID anggota, kemudian ID buku, judul bukunya apa, batas pengembalian buku, denda bukunya, dan tanggal kembali. Kita lihat hasilnya seperti apa, klik run. Baik ID pinjam 2, bulan 5 tanggal 18 tahun 2021, ID anggotanya 2, maaf ini ada yang kurang ya. Ada yang kurang sepertinya di sini, yaitu nama dari anggotanya. Untuk menyisipkan kolom nama, maka kita bisa saja menarik nama ke sebelah kanan ID anggota. Kemudian lepas. Saya lanjutkan pula dengan nomor telepon agar informasinya nyaman dibaca. Saya klik run.
ID pinjam, tanggal, ID anggota sudah terlihat namanya, nomor teleponnya terlihat, dan seterusnya. Tanggal kembali ini belum diisi ya. Kalau kita mau mengisi langsung, di sini pun tidak mengapa. Ceritanya saya klik bahwa buku-buku ini dikembalikan pada hari ini. Saya klik di sini. Ya, terlihat bahwa tanggal kembali buku itu bulan 5 tanggal 21, sementara peminjaman itu bulan 5 tanggal 18. Dan di sini terlihat bahwa batas peminjaman buku hanya 2 hari dan dendanya 1.000. Saya simpan dulu dengan nama key 3. Saya akan menghitung berapa hari keterlambatan pengembalian buku. Apakah terlambat atau tidak? Maka saya balik ke design view. Di sini saya membuat rumus lambat titik 2. Saya perbesar sejenak kolomnya agar lebih terlihat ya. Lambat sama dengan di situ ada kembali dikurangi tanggal. Baik, kembali dan tanggal itu diambil dari mana? Di sini penjelasannya. Ini terlalu besar kolomnya, sebentar saya perkecil dahulu. Di sini kita lihat tanggal kembalinya tanggal berapa. Kemudian tanggal yang ada di sini adalah tanggal yang ada pada tabel pinjam. Dari pengurangan tanggal ini akan terciptalah hari keterlambatan. Kalau sudah, kita tekan tombol run. Baik, di sini terlihat ya. Buku ini terlambat sebanyak 3 hari. Di sini perhitungannya kurang tepat karena angka 3 itu adalah masa dia mengembalikan ya, bukan terlambatnya, bukan. Itulah kenapa kita harus mengurangi lagi dari angka 3 yang di sini dikurangi 2, berarti terlambatnya didapati 1 hari. Kita perbaiki. Jadi di sini saya berikan tutup kurung. Setelah kembali dikurangi tanggal, maka kita kurangi pula dengan batasnya. Kemudian tekan enter. Kita tekan run lagi. Baik, di sini terlihat keterlambatannya. Buku yang pertama yang dipinjam oleh Indah Pawita berjudul Metode Pengembangan Jalan Raya memiliki batas pinjam hanya 2 hari. Tapi di sini ternyata buku tersebut dikembalikan pada tanggal 21. Artinya terlambatnya 1 hari. Begitupun baris yang ada di bawahnya. Pada judul Singa Berani Tampil, peminjamnya Yunita Harahap, dia terlambat selama 2 hari. Karena batas bukunya adalah 1 hari dan Yunita Harahap meminjam buku pada tanggal 18 tetapi dikembalikan pada tanggal 21. Dari sini kita bisa menentukan berapa denda yang harus dibayar berdasarkan keterlambatannya. Saya klik lagi design view. Di sini saya buat kolom baru bernama biaya denda. Titik 2, saya perlebar sebentar. Saya akan melakukan perhitungan yang sama dengan kolom lambat. Jadi saya akan buat kembali yang berada di dalam kurung dikurangi tanggal, kemudian dikurangi batas. Nah, di sini saya tutup kurung lagi biar jelas ya. Karena kita akan melakukan perkalian.
dikali dendanya. Baik, kita klik tombol run. Di sini terlihat ya, dendanya 1000 dan dia lambat 1 hari, artinya dendanya 1000. Dan Yunita Harahap yang meminjam buku Singa Berani Tampil, dia memiliki batas peminjaman adalah 1 hari, tetapi dia telat 2 hari. Maka biaya dendanya adalah 4.000. Begitupun Zikir Pagi Petang yang dipinjam oleh Agus, dia terlambat 2 hari karena biaya dendanya per harinya adalah 1.500, maka dia harus membayar denda sebanyak Rp3.000. Pertanyaan nomor 3 sudah terjawab pada query 3 ini. Saya tutup dulu, saya simpan, dan kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, berapa total bayar berdasarkan transaksi peminjaman? Jawaban pada query nomor 4 ini sangat mudah sekali. Kita mulai baru ya, query design. Seperti biasa, saya masukkan detail pinjam dan buku. Kenapa saya harus menarik data buku? Karena saya membutuhkan biaya di sini. Jadi di sini saya cukup tarik ID pinjam saja dan biayanya berapa. Apabila kita klik run, maka dia akan bertumpuk di sini. Datanya tidak berurutan, jadi saya bisa menggunakan smallest to largest. Terlihat ya, di sini datanya sudah berurutan. Atau bisa saja jika ingin berurut langsung, kita bisa pilih di sini sort ascending atau descending. Jadi kita tidak melakukan pengurutan ID pinjam secara manual. Saya klik run kembali. Kemudian di sini terlihat bahwa biaya bukunya itu ada 10.000 dan 2.000. Jika Anda bingung 10.000 itu buku apa dan 2.000 itu buku apa, kita bisa tampilkan kok. Kita lihat ya, saya kembali ke design view, saya tampilkan judul bukunya saja. Ini untuk sementara. Tapi nanti judul buku ini akan kita hapus. Terlihat di sini let sticker and paste itu biaya peminjamannya adalah 10.000 dan metode pengembangan jalan raya biaya peminjamannya 2.000. Jadi seperti itu datanya. Sekarang kita hapus si judul karena memang kita tidak membutuhkannya. Kita bahas kembali yang tadi. Di sini ternyata angkanya itu tidak tergabung antara 10.000 dan 2.000. Dia tidak tergabung menjadi 12.000. Dan pada ID pinjam 4 di sini ada 2.000, 5.000 dan 3.000. Dia tidak tergabung menjadi 10.000. Bagaimana cara menggabungnya? Kita akan menggabungnya dengan menambahkan totals. Totals ada di sini ya, totals. Dia muncul di sini ada group by. Kemudian pada group by kita klik sum. Setelah dipilih sum, kita cek. Baik, jadi masing-masing ID pinjam terdapat total dari biaya peminjamannya. Di sini terlihat kolomnya sum of biaya. Apakah bisa diubah? Bisa. Design view. Jadi di sini biaya saya berikan alias atau nama lain. Saya zoom dulu. Jadi saya berikan total titik 2. Maka ketika di run, dia menjadi ID pinjam total. Seperti itu. Saya simpan. Saya berikan nama query-nya menjadi key 4. Saya akan memberikan contoh tambahan lagi. Di sini kita akan membahas tentang kondisi. Jadi di mana jika telat lebih dari 2 hari, maka ada denda tambahan sebesar biaya pinjaman. Nah, untuk melakukan hal ini, saya akan mengubah jawaban dari query ketiga. Di sini saya akan meletakkannya pada sisi biaya denda. Saya akan memberikan rumus di sini. Saya geser sejenak ya, agar tulisannya lebih lebar. Nah, di sini saya akan mengambil kode yang ada pada lambat. Di sini ya, saya copy kodenya. Ini kan ada kodenya panjang, ini saya copy ya. Saya copy, saya letakkan di sini. Tambahan titik 2. Nah, karena dia menggunakan kondisi, maka saya akan menggunakan fungsi if.
if, saya masukkan rumus yang tadi, saya Ctrl V tadi ya. Jika tanggal kembali dikurangin tanggal pengembalian maksudnya, kemudian dikurangi batas melebihi dari 2 ya, maka saya pilih koma, maka tambahannya adalah saya ambil dari biaya. Di sini mengartikan bahwa apabila tanggal kembali dikurangin batas di atas 2, maksudnya di sini adalah apabila keterlambatannya di atas 2, maka dia akan mendapatkan denda tambahan sebesar biayanya. Tapi jika tidak, maka dia diberikan tambahan sebesar 0. Ini adalah fungsi if yang sama dengan fungsi if pada Microsoft Excel. Jadi sekiranya dengan menggunakan kondisi if ini diharapkan tidak ada yang kaget lagi, karena saya yakin yang mempelajari Microsoft Access sudah mempelajari Microsoft Excel terlebih dahulu. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Di sini kita tidak ada biaya tambahan ya. Tapi saya coba ubah dulu di sini ya. Di sini saya ubah datanya, ceritanya dia mengembalikannya tanggal 27 Mei. Nah, lihat ya, dia ada biaya tambahannya ya. Di sini lagi saya coba 27 Mei juga terlihat ya. Dari saya ucapkan terima kasih. Silakan klik tombol subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari video-video yang saya unggah dengan bahasan tentang teknologi dan bahasa pemrograman.